Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Krisna Margareta, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sintang. Pada kesempatan ini, saya akan merefleksikan dan menyimpulkan pemahaman saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Saya percaya setiap anak itu adalah unik karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Antara satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Perbedaan itu dapat berupa perbedaan bakat, minat, perbedaan fisik, perbedaan ekonomi orang tua, serta perbedaan kecepatan berpikir. Menurut saya, sebelum mempelajari modul ini, walaupun anak-anak itu saya sudah memikirkan kalau mereka itu berbeda-beda, tetapi mereka semua harus mencapai pada level yang sama untuk mengerti apa yang saya ajarkan. Jadi, sebelumnya saya memiliki mindset bahwa anak-anak harus memahami pelajaran yang telah saya berikan dengan standar ketuntasan yang telah saya susun sebelumnya. Saya beranggapan bahwa anak-anak harus mencapai ketuntasan belajarnya. Dengan begitu, saya merasa mereka dapat terisi secara intelektualnya. Tetapi dengan begitu, saya mengesampingkan bahwa anak-anak memiliki kecepatan berpikir yang berbeda-beda. Dengan keharusan menyamakan level kognitif anak-anak. Hal tersebut tidak relevan dengan konsep merdeka belajar, sebab anak-anak lebih dikejar pada aspek kognitif semata. Sedangkan penilaian terhadap anak harus dilakukan secara menyeluruh, baik mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan aspek afektif, dengan menampilkan profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran di mana guru lebih berperan sebagai fasilitator. Selain itu, saya juga belum sepenuhnya dapat memberikan pembelajaran yang berpusat pada anak didik, dikarenakan kurangnya sumber informasi untuk menunjang pembelajaran. Seperti minimnya buku di perpustakaan sekolah, tidak adanya media berbasis IT, serta susahnya akses internet serta akses jalan di tempat saya bertugas. Maka dari itu, saya sebagai guru harus lebih kreatif mengelola pembelajaran untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada anak didik sehingga dapat menggali dan mengembangkan bakat, minat, dan segala potensi-potensi pada anak didik. Saya juga sebelumnya dalam proses pembelajaran kurang menuntun anak sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Seperti kita ketahui, kodrat alam, anak-anak memiliki kodrat yaitu bermain. Melalui permainan, anak-anak dapat merasa nyaman dan bahagia dalam belajar sehingga proses pembelajaran menjadi bermakna. Hal itu perlu saya perhatikan lagi untuk memikirkan dan melakukan bagaimana cara kolaborasikan pendidikan dengan permainan agar anak merasa bahagia ketika belajar. Kemudian berkaitan dengan kodrat zaman, di mana kita ketahui bahwa saat ini merupakan pendidikan abad 21. Anak-anak harus memiliki keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, dan berkomunikasi, atau kita kenal dengan 4C. Selain 4C, anak-anak generasi Z ini juga perlu keterampilan menggunakan ITC dalam proses pembelajarannya. Namun, keterbatasan media dan akses internet di tempat saya bertugas membuat keterampilan penggunaan ICT belum dapat saya terapkan. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pikiran
atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, yang berubah dari pikiran atau perilaku saya yaitu pertama, anak-anak memiliki kecepatan berpikir yang berbeda-beda dan juga memiliki potensi yang berbeda-beda, ditinjau dari kemampuan intelektualitasnya, bakat, dan minat. Sebagai guru, tidak sepatutnya kita mematikan karakter anak untuk berkembang, ya, dengan membuat patokan ketuntasan hanya ditinjau dari aspek tertentu semata, karena anak didik berhak berkembang menurut kodrat yang mereka miliki. Kedua, sebagai pendidik harus jeli melihat potensi yang dimiliki oleh anak sehingga dapat menuntun anak didik untuk menemukan, menggali, dan mengembangkan bakat dan minatnya agar anak didik bahagia dengan menggapai cita-citanya. Ketiga, sebagai pendidik harus merubah mindset. Walaupun sumber belajar sangat minim atau terbatas, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Sehingga sebagai guru harus mampu untuk kreatif dan memanfaatkan yang ada di sekitar sebagai sumber belajar. Keempat, memberikan suasana belajar yang nyaman dan bahagia dengan pembelajaran tidak melulu pada konten pelajaran yang hanya mengejar aspek kognitif semata. Dalam proses pembelajaran dapat diberikan permainan untuk membuat anak-anak senang dalam belajar dan pastinya lebih memahami mengenai pelajaran. Sehingga dalam proses pembelajaran dirasakan merdeka belajar dengan tetap mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, pendidikan yang menuntun, yaitu menuntun anak sesuai kodratnya, yaitu lebih berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Kita menuntun kodrat alam melalui bermain dengan mengkolaborasikan permainan dalam proses pembelajaran sehingga anak didik dapat merasakan nyaman dan bahagia dalam belajar. Kemudian, kodrat zaman, kita berusaha memberikan pembelajaran abad 21 dan berusaha menerapkan ITC. 2. Melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh yang mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif yang memuat profil pelajar Pancasila. Ketiga, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak didik, di mana anak didik diberikan kebebasan belajar dengan membebaskan cara menentukan belajarnya sendiri, tetapi tetap beracuan pada kurikulum. Keempat, membuat kesepakatan kelas bersama anak didik agar mereka bertanggung jawab dan berkomitmen melaksanakan tata tertib yang telah mereka tentukan. Kesimpulan terkait filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup dan tumbuh anak-anak, menuntun atau among. Penerapannya dapat kita temui dari semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ingarso Sung Tulodo artinya di depan memberi contoh, maksudnya guru memberi teladan atau contoh yang baik bagi anak didik. Ing Madya Mangunkarso artinya di tengah membangun, maksudnya guru memberi ide, motivasi, dan semangat bagi anak didik. Tuturi Handayani
Artinya, di belakang memberi dorongan. Maksudnya, guru mendorong terwujudnya pendidikan yang tidak menghalangi rasa ingin tahu anak didik serta selalu memberi motivasi bagi anak didik. Kemudian, pendidikan memperhatikan kodrat anak, yaitu anak memiliki kodrat bermain, sehingga permainan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Pendidikan yang berhamba pada sang anak. Ini dimaksudkan agar sebagai pendidik dapat menempatkan peserta didik sebagai pusat dalam pembelajaran, sehingga sebagai guru lebih berperan sebagai fasilitator untuk menemukan, menggali, dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak didik. Kemudian, pendidikan bukanlah tabula rasa. Setiap anak adalah unik. Anak diibaratkan selembar kertas yang sudah terisi penuh oleh tulisan-tulisan, tetapi semua tulisan itu suram, dan tugas gurulah untuk menebalkan tulisan-tulisan yang baik agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan yang berbudi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Oleh karena itu, menguasai diri merupakan tujuan pendidikan dan maksud keadaban, di mana adab itu berarti dapat menguasai diri. Dari seluruh pemaparan filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dapat ditarik pesan, yaitu guru dan murid berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia, serta guru dan murid dapat merdeka belajar dengan berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi anak didik dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam bahagia guru penggerak, merdeka belajar.